mungkin kebanyakan nenek moyang kita tidak pakai baju, Hmm. tidak pakai busana yang bagus ya, dan seterusnya. Ini baru 200 tahun yang lalu loh. Bagaimana dengan 1400 tahun yang lalu? Kita selalu menyampaikan bahwa solusi terbaik dari berbagai persoalan ini adalah kembali kepada Al-Quran. Obat dari berbagai macam persoalan hidup manusia itu adalah kembali ke Al-Quran. Namun ada satu masalah memang ini. Masih banyak, bahkan mungkin mayoritas, belum meyakini akan Al-Quran itu sebagai kalamullah, petunjuk yang datang dari zat yang maha agung, yang tidak ada lagi petunjuk yang di atasnya yang lebih baik daripada itu. Nah, kita mungkin kedengarannya ini remeh untuk membicarakan tentang bagaimana membuktikan akan kebenaran Al-Quran. Tapi pada faktanya, banyak orang di luar sana yang tidak meyakini. Nah, makanya saya mau bincang dengan Ustadz Kwarsi ya. Tadi dua narsum kita telah menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa tentang Al-Quran. Kita dengarkan lagi Ustadz Kwarsi untuk menjelaskan kepada kita akan dahsyatnya Al-Quran ini, namun bagaimana kemudian jalan untuk sampai kepada meyakini Al-Quran ini tanpa keraguan sedikit pun. Silakan Ustaz. Ya, baik Ustaz. Masya Allah, diskusinya cukup menarik Ustaz ya, terkait dengan Quran, nuzulul Quran, dan tentu nanti sampai kepada keyakinan terhadap Quran itu sendiri. Yeah. Saya teringat dengan salah satu ayat yang berbunyi, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Dizikri bisa juga diartikan sebagai dipahami, Ustaz. Artinya apa? Al-Quran ini sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung, karena mukjizat tersebut bisa dirasakan sampai manusia akhir zaman. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lainnya, mukjizat Nabi yang lainnya, yang hanya bisa dirasakan dan dilihat oleh orang pada saat itu. Sedangkan mukjizatnya Nabi Muhammad bisa dilihat, diteliti, dianalisa sampai akhir zaman nantinya. Nah, sehingga kemudian memang ketika ingin meyakini Al-Quran, bukan menggunakan dalil nakli, Ustaz. Karena kan dalil terbagi dua, ada nakli, ada akli. Ya, tapi menggunakan dalil akli. Kita harus kemudian menggunakan akal kita untuk menganalisa apakah memang betul-betul Al-Quran ini satu-satunya kitab yang benar dan menjadi standar acuan perbuatan manusia. Itu dulu kan, harus pakai akal. Karena kalau kita punya akal. Karena kita punya akal. Itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, kemudian dengan akal inilah kemudian kita berpikir, apakah betul Al-Quran ini diturunkan oleh Maha Pencipta atau jangan-jangan dibuat oleh manusia biasa? Ya, karena kan pilihan-pilihannya hanya terbatas pada beberapa hal. Karena dia berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, maka bisa jadi Al-Quran itu ditulis oleh orang Arab misalnya, ya, atau kemudian disampaikan atau dibuat langsung oleh Nabi kita Muhammad, ya, pura-pura sebagai Nabi ini ada saja ya, pengandaian saja, ya. Kemudian dengan dituliskannya Al-Quran, ya, ingin dikenal sebagai seorang Nabi misalnya, atau memang dari Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, ya. Itu kan ada pilihan-pilihannya. Nah, kalau kita menilai dari beberapa kemungkinan tersebut, yang paling rasional adalah Al-Quran ini berasal dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Mengapa demikian, Ustaz? Karena begitu banyak di dalam Al-Quran teori-teori tentang sains, teori-teori tentang ilmu pengetahuan yang baru terbukti pada hari ini dan tidak terbukti atau belum terbukti pada masa Nabi. Secara logika bahwa mana mungkin ada manusia yang tidak mempunyai pengetahuan tentang sains tapi bisa membuat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal-hal tersebut. Misalkan Ustaz ya, padahal ini 1400 tahun yang lalu ini. Ya, betul. Kalau kita tarik ulur ke belakang saja Ustaz, di Nusantara 200 tahun yang lalu, nenek moyang kita seperti apa kira-kira? Mungkin kebanyakan nenek moyang kita tidak pakai baju, tidak pakai busana yang bagus ya, dan seterusnya. Ini baru 200 tahun yang lalu loh.
Bagaimana dengan 1400 tahun yang lalu? Tapi Al-Quran sudah membahas tentang bagaimana planet-planet itu beredar sesuai dengan garis orbitnya. Bagaimana kemudian manusia itu tumbuh di rahim seorang ibu dengan proses-prosesnya, ya. Dan berbagai macam ya fenomena-fenomena alam dan pengetahuan sains yang sudah dikabarkan dalam Al-Quran. Nah, dengan hal inilah kemudian kita bisa memahami tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh manusia. Apalagi kalau kita lihat kisah Umar bin Khattab ketika masuk Islam, Ustaz. Kita katakan Umar bin Khattab itu salah satu orang yang pandai syair, ya. Ketika mendengarkan surat Thaha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Jadi dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selainku, ya, maka sembahlah aku, tidak ada yang berhak disembah selainku, ya. Ketika hal itu didengar oleh Umar bin Khattab, langsung kemudian berpikir, tidak mungkin ini ditulis atau kemudian dikarang oleh seseorang. Karena begitu indahnya manusia, karena saking indahnya ya kalimat, redaksi kalimat demi kalimat dalam ayat tersebut. Ya, sehingga tidak mungkin manusia. Orang Arab saja mengakui bahwasanya ini tidak mungkin dikarang oleh manusia, ya. Ini orang Arab loh, Ustaz, ya, bukan orang non Arab. Nah, maka kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa dengan akal kita Al-Quran ini tentu diturunkan oleh Yang Maha Pencipta, menciptakan alam semesta dan semua manusia. Dan ternyata Ustadz, apa yang disampaikan dalam Al-Quran sebagai Tuhan hanya satu, yaitu Allah saja.